ditutupnya TikTok Shop gitu, Oh, Coach. undang-undang peraturan pemerintah itu pasti langsung tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana kita menjalankan bisnis ya. Iya, betul, Coach. Itu dimulai dari aturan yang mengenai bisnis apa saja sih yang boleh. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, pada kesempatan hari ini aku mau membahas nih tentang peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi strategi bisnis kita. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Ya. Sehat ya Gimana? Coach ya? Alhamdulillah Vika. Gimana Vika? Masih semangat nih ya Coach ya? Masih. Oke Coach. Coach, ini kan sekarang perubahan dalam pemerintahan gitu ya Coach ya, apalagi kebijakan pemerintahan itu kan juga dapat mempengaruhi nih Coach strategi bisnis dan juga biaya operasional. Betul. Nah itu kan contohnya nih Coach, contoh yang lagi viral Coach itu tuh ditutupnya TikTok Shop gitu Coach. Oke. Nah yang mau aku tanyakan itu adalah gimana sih Coach sebagai kita nih ya Coach ya sebagai pebisnis atau business owner menanggapi hal tersebut gitu Coach. Oke. Peraturan pemerintah ya. Iya betul Coach. Ya, undang-undang peraturan pemerintah itu pasti langsung tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana kita menjalankan bisnis ya. Iya betul Itu Coach. dimulai dari aturan yang mengenai bisnis apa saja sih yang boleh, yang Iya, legal betul, gitu Coach. ya, sampai kepada proses bisnisnya, sampai kepada bahan baku apa saja yang diizinkan gitu ya, macam-macam nih dari Iya, betul, dari Coach. sisi ekonominya, dari sisi lingkungan, dari sisi apalagi kesehatan, dari sisi kesehatan, dari sisi macam-macam, dari sisi keamanan, itu semua pasti ada aturannya dong. Kalau enggak gimana? Itu kan untuk melindungi Iya, betul. konsumen. Bukan hanya konsumen sih, melindungi semua pihak. Iya gitu betul ya. betul Coach. Jadi memang aturan pemerintah itu kalau misalnya sepertinya kayak bertentangan dengan bisnis kita tuh kayaknya kita tidak diberlakukan secara adil gitu ya, Betul. seolah-olah gitu ya. Padahal aturan pemerintah itu kan tujuannya kan untuk melindungi semua pihak. Betul Coach. Bukan hanya untuk melindungi pihak kita aja gitu ya. Kalau melindungi kita pihak aja berarti pemerintah berpihak dong gitu Iya ya. betul. Kita ingin nggak fair gitu ya nggak Coach fair. ya. Jadi Iya, betul. pemerintah itu harus ngelihat dari berbagai sudut pandang ya. Betul, Yang mana Coach. keputusan-keputusannya belum tentu 100% sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Betul Coach. Nah, yang jelas itu pasti akan mempengaruhi sih gitu ya. Jadi bagaimana gitu sikapnya gitu ya. Iya betul Coach. Gimana sikap kita sebagai pemilik bisnis nih Coach? Apalagi kalau misalkan gini nih Coach, apalagi kalau misalkan kita itu hidup dan berkembang di zaman yang digital. Nah, kalau misalkan seperti TikTok Shop itu ditutup, nah kita gimana nih Coach gitu? Ya betul. Jadi kalau selain selain kita harus juga mengetahui peraturan perundangan yang berkaitan dengan produk dan bisnis kita juga harus tahu peraturan perundangan yang berkaitan dengan dunia digital ya. Kalau di era digital ini gitu kan. Coach. Sehingga dua hal ini tuh bisa kita jalankan dengan baik gitu ya, dengan selaras gitu. Jadi ya mau nggak mau ya kita juga harus tahu nih, memantau harus tahu aturan-aturan yang berkaitan dengan bisnis kita, produk kita dan dunia digital gitu kan, yang kemungkinan berpotensi akan mempengaruhi bagaimana kita berbisnis gitu ya. Jadi ya pantau gitu ya, bukan hanya sekedar pakai doang gitu kan, tapi aturan-aturan yang berkaitan dengan itu juga selalu kita pantau ya, dari berita-berita, dari YouTube, dari macam-macam lah ya gitu. Nah itu mau nggak mau harus kita rutin memantau, dan kalau misalnya sudah mulai ada gejala-gejala gitu ya, gejala-gejala sesuatu yang sedang, kan nggak ujuk-ujuk juga pemerintah langsung larang gitu kan, misalnya gitu ada ya. himbauan dulu sih Coach biasanya. Ada prosesnya lah. Iya betul gitu kan. Nah selama proses itu kita juga harus sudah bisa tahu informasinya, gitu ya, harus segera tahu informasi dan harus proaktif, jangan reaktif ya. Jadi proaktif untuk bagaimana mensiasatinya, karena biar bagaimanapun kan kita hanya bisa fokus pada apa yang kita kontrol ya. Iya betul Coach. Kita nggak bisa mengontrol apa yang kita tidak kontrol ya. Iya betul sih. Tentunya ya. Kita tidak bisa mengendalikan di luar apa yang bisa jangkauan kendali kita gitu loh. Kita nggak bisa kontrol pemerintah, bagaimana caranya? betul harus kamu harus begini gitu, nggak juga ya gitu, walaupun mereka wakil rakyat gitu ya, tapi kan tetap kita nggak bisa ngatur gitu kan, karena mereka tetap balik lagi, mereka tidak hanya memikirkan dari sisi sudut pandang kita, tapi dia memikirkan dari sudut pandang semua hal, semua pihak gitu ya, dan mengambil jalan tengahnya gitu untuk memastikan kondisi berbisnis di negara ini berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kita nggak bisa juga ngatur mereka semua kita gitu kan. Ya mau kita proaktif dalam hal apa nih? Apa yang bisa kita kontrol gitu loh. Kalau ada gejala-gejala
pemerintah mengeluarkan suatu undang-undang yang mempengaruhi, ya kita harus pahami dulu ya Oke, aturan Coach. itu bakal kayak apa gitu loh. Terus kita harus analisa kan dampak-dampaknya, bisa pakai SWOT analisis lah, pakai apa macam-macam ya, yang nanti juga Oke, bisa Coach. belajar sih gitu ya di Business Siap, Coaching siap. Toolbox gitu ya, cara-cara apa ya dari aturan pemerintah itu bagaimana menginterpretasikannya dan bagaimana kita analisa menggunakan berbagai tools bisnis gitu ya. Dari situ kan bisa ketahuan nih dampak-dampaknya baik yang positif maupun negatif. Jangan-jangan di balik dampak negatif juga ada peluang gitu. Betul, betul, Muncul betul, Coach. peluang baru yang bisa kita pakai yang sebelumnya kita nggak kepikiran. Bisa loh kayak gitu kan. Nah, walaupun nggak bisa jamin juga ya, tapi tetap itu semua itu harus Akan kita ada bisa peluang perhatikan. gitu ya, Coach ya. Oke, Jadi harus kita antisipasi itu. Plan A, plan B, plan C-nya gitu. betul, betul, Kalau betul, misalnya Coach. ini benar-benar terjadi gimana? Gitu ya. Harus jelas nih gitu. Nah, itu sih yang bisa apa ya? Strategi gitu ya, Coach ya kali. Strategi Coach, ya? utamanya lah. Oke, Kalau Coach. dikatakan gitu ya. Tadi ya. Jadi kalau mau ditanyakan kesimpulannya ya, kita harus pantau terus perkembangan Oke. Digitalnya aturan juga, ini gitu peraturan ya juga gitu, yang Coach, ya. terjadi. Oke. Kemudian kita lakukan analisa perubahan apa yang mungkin terjadi. Langsung pikirkan strategi antisipasinya seperti apa. Oke, Coach. Bukan berarti cara ini bisa bisnis nggak akan goyang. Pasti ada pengaruhnya lah. Tapi kan kita kan memitigasi ya, Dan mengantisipasi gitu ya, Coach ya. mengantisipasi dan Memitigasi. meminimalisir Betul. seminimal mungkin dampaknya gitu ya. Pasti Betul. ada pengaruh, pasti ada goyangan gitu ya. Ada goyangannya kan, tapi jangan sampai kayak gempa bumi 7 skala 10 skala Richter gitu. 10 kali. Tapi harusnya yang Goyangan kayak dicolek aja gitu ya, Coach ya. gitu. Jadi sebelum terjadi gempa yang berdahsyat itu kita sambil antisipasinya gitu ya. Oke, Coach, berarti ibarat kata sedia payung sebelum hujan gitu ya, Coach ya. Karena nanti akan pengaruh juga ke bagaimana kita mengubah strategi pemasaran, sampai juga kita memantau apa ya efisiensi operasional segala macam, kan pengaruh tuh ya yang kamu bilang tadi. Berpengaruh juga berarti ya, Coach ya. Oke, Coach. Misalnya kamu bisnisnya pakaian. Iya, betul, Coach. Ternyata Indonesia melarang bisnis pakaian gitu ya. Contoh gitu kan. Ya kamu antisipasinya gimana? Itu paling ekstrim gitu ya. Tapi mungkin yang mungkin terjadi yang paling besar kemungkinannya melarang menggunakan bahan-bahan tertentu yang mungkin yang berbahaya buat lingkungan atau berbahaya buat kesehatan misalnya gitu ya. Bisnis pakaian sih tetap ada gitu ya. Cuman bahan-bahan fabriknya mungkin ada yang harus diubah segala macam. Inovasi gitu. juga gitu ya, Coach ya. Untuk ya kalau misalkan mengantisipasi aja gitu, Coach. Betul. Oke, nah kalau misalkan tadi kan kata Coach Adit, ini kan kita harus memantau gitu ya, Coach ya, perkembangan dari mulai peraturannya, terus perkembangan digitalnya juga seperti apa gitu. Selanjutnya kita juga harus menganalisis gitu ya, Coach ya. Menganalisis dampak-dampak dan risiko-risiko yang mungkin terjadi gitu ya. Yang mungkin terjadi. Kalau misalkan teknik menganalisis nih, Coach, kalau misalkan supaya kita bisa tahu nih dampak-dampaknya, itu ada teknik banyak. Kalau banyak ya, Coach ya. Tools kayak gitu tuh hal teknis lah ya, bisa Anda pelajarin gitu ya. Yang paling simpel adalah SWOT analysis gitu loh. SWOT analysis, oke, SWOT analysis. Gitu ya. SWOT analysis kita apa tuh strength, weakness, opportunity, terus threat yang terjadi gitu ya. Yang ada lagi lebih spesifik, nanti ada yang sampai menganalisa ke faktor ekonomi, faktor politik, budaya segala macam ada. Jadi juga, panjang gitu ya, Coach ya. Panjang gitu ya. Gitu. Oke. Selanjutnya kan kalau misalkan kita udah menganalisis gitu ya, Coach ya. Masih ada kemungkinan berarti ya, Coach ya, kemungkinan buat ya masih nggak sejalan gitu, Coach. Betul ya, namanya juga kita menganalisa, maksud gini, memprediksi dampak-dampak gitu ya. Pasti ada kelolosan juga pasti ada lah ya. Kan kita nggak bisa memprediksi secara akurat semua hal gitu kan dalam hidup ini kan. Bahkan peramal pun nggak mungkin gitu ya. Betul. Jadi tetap ada yang kelolosan. Yang penting kita bisa, yang kelolosan ini harus segera kita tidak lanjuti juga gitu ya. Jangan reaktif juga sih gitu ya. Tapi semua analisa dampak itu sampai ke mitigasinya itu selalu bisa kita modifikasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi gitu loh. Jadi di sini fleksibilitas kita juga gitu ya. Juga penting gitu di sini. Oke, Coach. Kalau misalkan dari kebijakan pemerintah itu sangat berdampak nih, Coach, dari produk kita secara keseluruhan nih, Coach. Nah, itu apa yang harus kita lakukan nih, Coach? Oke, ya kita harus analisa lagi ya. Apakah masih layak nih? Ya, artinya gini. Apakah kita masih bisa memodifikasi produk atau layanan kita itu sedemikian sehingga
bisa tetap kita pertahankan produk dan layanannya, tapi juga tidak melanggar aturan gitu ya. Kalau masih bisa ya udah lakukan itu gitu ya. Misalnya bahan bakunya yang berubah, apa cara pemasarannya, apapun gitu ya. Kalau masih bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak melanggar aturan, ya tetap jalankan aja produk itu. Tapi kalau satu titik di mana kita udah nggak bisa lagi nih mempertahankan produk itu, Iya, ya betul. mau nggak mau ya kita diversifikasi gitu kan, diversifikasi produk gitu ya. Oke Gitu. Coach, berarti pada intinya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya Coach Betul, ya. ya Oke. gitu. Mungkin dari mulai ingredientnya juga, Ya, model-modelnya juga gitu ya Coach ya. yes, betul ya. Jadi ya kan aturan pemerintah ini bukan hanya terkait produk ya, tapi proses bisnis juga. Oke Coach. Tools-tools yang digunakan, misalnya selama ini kita masih mudah aja menggunakan software bajakan gitu Iya ya betul Coach. dalam menjalankan bisnis. Udah nggak boleh lagi nih aturannya, udah jelas gitu ya. Bahkan ada hukuman yang berat. Yang mau nggak mau kan kita harus beralih. Entah kita beralih ke software yang lain, atau kita ya harus beli yang asli gitu. Beli yang legal gitu ya Coach Yang ya. legal ya, kalau itu kan tergantung ya analisa lagi kan. Jadi ya kita yang harus mau beradaptasi gitu loh. Kalau misalkan kita ingin memiliki strategi supaya kita tetap bertahan gitu Coach di tengah kepungan kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak banget nih ya Coach ya. Berarti kita tetap harus mantau gitu ya Coach ya. Betul. Harus mantau, terus kita juga harus Adaptasi ya, betul, Coach. beradaptasi secara proaktif gitu. Oke, nah mungkin gitu aja nih teman-teman tips dari Coach Adi tentang gimana sih tanggapan kita ketika bisnis kita nih dipengaruhi oleh peraturan pemerintah dan juga kebijakan pemerintah. Seperti itu nih ya. Ya. Oke Coach Adit, terima kasih nih Coach bahas-bahasan kita tentang bisnis sore hari ini Coach. Terima kasih Coach Sama-sama. Adit. Akhir kata dengan saya Vika dan Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa lagi.